Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa atas sambutannya yang begitu hangat, walaupun tugas saya sangat berat menjadi pembicara terakhir setelah pembicara-pembicara sebelumnya punya kaliber yang luar biasa juga. Ini luar biasa, ruangan ini penuh sekali. Jadi biasanya kita menghadapi prajurit, sekarang menghadapi generasi muda yang ceria dengan mata berbinar-binar. Saya terus terang merasa sangat terhormat dan bangga bisa berada di sini. Baik, pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan tema besar yang disampaikan dan kita tidak janjian, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Dino Patijalal, kemudian disambung oleh Pak Samsi Ali dan juga Pak Wali Kota Kang Emil, termasuk tadi adik nada yang luar biasa, sangat menggugah hati dan pikiran kita. Pada kali kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan berbagai hal yang menurut saya banyak kemiripannya, walaupun sekali lagi kita tidak duduk bersama dan janjian berbicara apa. Jadi kalau di sana sini ada kemiripan dan saling mendukung, artinya kita punya satu hati dan satu visi untuk Indonesia maju ke depan. Judul besar adalah Patriotisme Abad 21. There's a patriot in every one of us. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga bahwa wajah dunia sudah sangat berubah. Bagi kami yang cukup beruntung tumbuh dan besar, dalam tanda kutip, di penghujung abad 20, akhirnya bisa membandingkan kondisi di abad 20, paling tidak di penghujung abad 20 dan di abad 21. Sungguh berbeda. Banyak sekali peluang, tapi juga tidak sedikit tantangannya, permasalahannya. Oleh karena itu, kemenangan sesuatu di zaman ini bukanlah yang besar, yang kuat pasti akan mengalahkan yang kecil ataupun yang lemah. Tetapi bangsa yang cepat beradaptasi, yang mau mengikuti perkembangan zaman, maka dia atau bangsa itulah yang akan menjadi bangsa pemenang di abad 21. Oleh karena itu, mari kita sikapi segala peluang dan juga tantangan yang ada di abad 21 dengan bijak. Dan setiap saat berpikir di luar kotak untuk bisa mencari solusi, bahkan mengubah tantangan menjadi peluang-peluang untuk kemajuan kita bersama. Tadi sudah disampaikan bahwa revolusi di bidang informasi dan komunikasi luar biasa. Semua saling terhubung, saling terkoneksi. Apa yang terjadi di Timur Tengah, di Afrika bagian utara saat ini dapat segera diketahui oleh kita di ruangan ini. Ya, semua saling menggunakan fasilitas ICT yang mudah dan semakin murah, akses dan perangkat yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ini telah mengubah pola kehidupan kita, pola berinteraksi dan juga sampai dengan pola ataupun strategi pertempuran. Kalau kami berbicara di militer, tentu teknologi juga saling ataupun sangat menentukan perubahan pola bertempur di masa depan. Tapi yang jelas, tadi kita serba ingin terhubung. Walaupun ada paradoks, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, ya. Dan kita selalu ingin menampilkan sesuatu kepada dunia, tetapi kita juga lupa bahwa sesungguhnya kita juga telah lebih menjadikan diri kita semakin individualis. Ya, pasti sedikit-sedikit kita selfie, betul ya? Mau makan selfie dulu, ya kan? Mau baru bangun tidur selfie juga. Hashtag muka bantal misalnya. Jadi semua pasti ingin menjadi bagian dari komunitas global. Semua saling terhubung. Banyak sekali peluang, termasuk peluang-peluang ekonomi, tetapi juga banyak sekali kerawanannya. Kemudian selain itu kita juga perlu memahami situasi ataupun realitas di dunia kita. Bahwa bumi kita semakin kering dan kelangkaan pangan dan air bersih terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa ketersediaan pangan dan air bersih ternyata kurang menggembirakan, dan ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai bangsa, karena kita tidak ingin
bangsa kita ataupun rakyat kita ada yang mati karena kelaparan ataupun kehausan. Ya. Oleh karena itu, mari kita lakukan sesuatu untuk menjamin bahwa Indonesia tahan pangannya, tahan airnya, dan ini semua tentu membutuhkan kerja keras kita semua. Selain pangan dan air, energi, ya, berdasarkan research bahwa cadangan minyak bumi berbasis fosil di dunia kurang lebih sekitar 4 dekade lagi, 40 tahun lagi. Sedangkan di Indonesia hanya antara 17 sampai dengan 20 tahun lagi. Kalau adik-adik di ruangan ini yang paling muda usianya berapa ya? 15? Ada? Oh. Katakanlah 18, 19, 20. Berarti nanti adik-adik seusia saya saat ini, kalau benar prediksi ini, maka minyak sudah habis. Apa yang terjadi? Apalagi anak cucu kita selanjutnya. Oleh karena itu tidak ada cara lain selain mencari sumber-sumber alternatif dari energi yang harus kita miliki. Kemudian selain itu kita tahu bahwa penduduk kita sekarang 7,4 miliar per hari ini. Dan terus bergulir, bertambah terus. Meniscayakan semakin terjadi kelangkaan resources, diperebutkan oleh semakin banyak orang, sehingga akan menghadirkan kompetisi yang semakin sengit. Tadi setiap pembicara, setiap mentor tadi menyampaikan bahwa dunia akan semakin kompetitif. This is why. Ini mengapa dunia semakin kompetitif. Terbatas sumber daya alam ataupun yang bisa kita kelola bersama-sama, sedangkan penduduk semakin lama semakin bertambah. Ini dengan asumsi yang sangat konservatif, pertumbuhan penduduk 1,06% per tahun. Konflik mungkin terjadi, bahkan perang, memperebutkan sumber daya alam. Bagaimana dengan Indonesia? Kita harus siap juga, jangan sampai menjadi bagian dari konflik yang berkepanjangan dan tidak memiliki kemampuan untuk menahan laju ataupun kepentingan-kepentingan asing yang juga ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari bumi Indonesia. Perubahan iklim dan juga pemanasan global. Ini bukan hanya omong kosong, tetapi sudah dirasakan di mana-mana. Kalau kita tidak mengantisipasinya, maka apa yang terjadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan? Oleh karena itu, mari kita lebih peduli lagi dengan bumi kita. Kasihan bumi kita. Tetapi lebih kasihan lagi anak cucu kita ketika kita tidak merawat bumi kita. Kemudian, akhirnya inilah yang bisa saya tampilkan bahwa sejumlah realitas tadi telah menghadirkan berbagai tantangan di bidang keamanan dan juga geopolitik. Di antaranya adalah sengketa perbatasan, termasuk transnational crimes, konflik etnis dan agama, bencana alam, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, saya kembali kepada tema besar yang saya angkat, patriotisme di abad 21. So what does it take to be a patriot in the 21st century? Apakah harus berseragam dulu seperti saya, mengangkat senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan kita? Tentu berbeda. Generasi tadi sampaikan Pak Dino, tahun 45 betul angkat senjata bergerilya melawan penjajahan. Karena itu merupakan salah satu cara atau mungkin the only possible way to get our freedom. Tapi sekarang tentu berbeda zamannya, abad 21. Tantangannya berbeda sekali, ya, walaupun sesuatu yang fundamental tidak akan pernah berubah. Tetapi poin saya adalah bahwa setiap orang adalah patriot, apapun profesi dan dimanapun berada. Di New York, di tempat-tempat lain, adalah patriot kita jika setiap saat kita berpikir tentang Indonesia. Kita cinta negara kita dan kita selalu ingin bela negara kita. Ya, tepuk tangan untuk patriot-patriot di depan kita ini semuanya. Jadi bukan hanya urusan TNI terlalu kecil untuk mengurusi bela negara secara keseluruhan. Tidak mampu kami untuk berdiri sendirian. Karena bela negara adalah urusan kita semua, adalah hak dan kewajiban setiap komponen bangsa. Tetapi tentu harus berkolaborasi di antara kita, bersinergi satu sama lain, sehingga kita bisa menghadirkan sebuah kekuatan untuk bisa meyakinkan bahwa Indonesia selamanya berdaulat, selamanya utuh.
Kemudian ada pertanyaan, kita ini bersatu karena musuh bersama atau kepentingan bersama? Ada yang bisa menjawab? Common enemy or common interest? Dulu kita punya common enemy, dan kita berharap kita nggak punya musuh lagi sekarang. Dengan justru kita ingin berkawan kemana-mana dengan sebanyak-banyaknya. Artinya, lebih baik tidak punya common enemy. Walaupun orang mengatakan untuk mempersatukan bangsa, sebaiknya kita punya common enemy, sehingga energinya fokus. Tetapi tentu tidak sesederhana itu. Yang harus kita kedepankan, generasi muda kita ini adalah memiliki atau mendefinisikan kepentingan bersama kita. What is our common interest? Definisikan itu. Baru kita bela. Ya, bersatu kita dan bela kepentingan bersama tadi. Jadi sekali lagi, selain membela kepentingan bersama, ya, yang saya sampaikan tadi, selain itu juga yang kita harus bela adalah mimpi besar kita. Tadi setiap pembicara berbicara tentang dream, aspirasi, visi, cita-cita, harapan besar bangsa. Ya. Tentu kita semua harus punya mimpi besar. Setiap generasi harus punya mimpi besar. Mungkin ada kesamaannya, dan mimpi besar generasi pendahulu kita mungkin belum semuanya tercapai. Kita lanjutkan, tetapi sekali lagi setiap generasi harus punya mimpi besar. Termasuk generasi kita. Yang jelas, mimpi besar saya dan insya Allah kita semua, bahwa Indonesia emas di tahun 2045. Satu abad, 100 tahun sejak kemerdekaan kita. Pada saat itu mungkin saya sudah fade away. Tapi adik-adiklah, kalau tadi umur 18, 20, 45, ulangi 30 tahun kemudian umurnya sekitar 50-an. Usia yang sangat matang untuk memimpin, untuk berkontribusi di level apapun, dalam organisasi maupun profesi apapun. Ya. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya coba sedikit mendefinisikan Indonesia Emas itu seperti apa. Bagi saya ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, Indonesia harus aman dan damai. Itu yang pertama, prekondisi pertama yang harus terjadi untuk Indonesia Emas. Yang kedua, simultan, saling mendukung, adalah Indonesia harus sejahtera, rakyatnya. Dan yang ketiga, Indonesia harus mendunia. Nanti akan saya coba uraikan apa yang saya maksud dengan masing-masing bagian ini. Untuk menjawab itu semua, yang kita butuhkan adalah menghimpun semua resources yang kita miliki di Indonesia, yang terkategori dalam hard power dan juga soft power. Orang sering menyederhanakan bahwa kalau hard power itu adalah jika kita punya militer yang kuat. Ada benarnya, tetapi tidak hanya itu. Ekonomi kita kuat pun bisa menjadi hard power. Sedangkan soft power itu tentu lebih kepada bagaimana kita mengekspor pengaruh kita di seluruh dunia. Sehingga mereka akan menghormati kita, mengikuti kehendak kita, tanpa kita harus memaksa mereka mengikuti kita. Itulah mengapa disampaikan konsepsi smart power adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab semua tantangan yang ada di abad 21, termasuk Indonesia. Nah, mari kita bahas Indonesia harus aman dan damai. Tadi kita sudah ungkap hard power, bahwa TNI kita didukung oleh seluruh komponen bangsa harus bisa menjamin ini, bahwa NKRI harga mati. Artinya negara kita itu harus aman dan bebas dari segala bentuk agresi militer asing. Dari manapun, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur arahnya. Yang kedua, jangan sampai terjadi tumbuh berkembang radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, kita juga tidak ingin, walaupun semakin hari kita semakin bersatu, tetap ada akar-akar radikalisme, saya ulangi, pemberontakan, separatisme di tanah air kita. Harus kita perhatikan betul, jangan sampai terjadi lagi. Yang keempat adalah konflik komunal.
berbasis SARA. Jangan pernah terjadi lagi di Indonesia. Yang kelima tentu kejahatan transnasional, termasuk pada saat ketika ada kapal Indonesia yang dibajak, disandra warga negara. Ini terjadi mengganggu stabilitas dan juga mengganggu kita semua. Dan yang terakhir, ancaman cyber attack. Kita bisa bayangkan bahwa di zaman yang serba canggih ini, jika Indonesia, janganlah Indonesia, Jakarta ini diserang secara cyber, satu hari saja, apa yang terjadi? Ya, bisa dibayangkan akan terjadi chaos, mati lampu di sana sini, kemacetan dan lain sebagainya, ekonomi kita bisa hancur. Hanya satu hari saja kita diserang. Oleh karena itu perlu langkah-langkah antisipasi. TNI kita harus profesional, modern, harus kuat, dan harus decisive, menentukan. Ini merupakan prasyarat jika kita ingin disegani, dihormati, dan tidak ada negara-negara lain yang berani macam-macam mengganggu kepentingan negara kita. Darat maupun laut dan udara. Yang kedua, soft power kita juga harus dikembangkan melalui diplomasi, meningkatkan kerjasama, termasuk persahabatan. Baik G2G, government to government, business to business, military to military maupun people to people contact. Jika antar negara saling bersahabat di semua lininya, maka akan kecil kemungkinan terjadi pecah konflik bersenjata, apalagi perang terbuka. Ini yang harus dikembangkan, sehingga sekali lagi Indonesia dengan membangun kekuatan bersenjatanya tetapi juga mengembangkan diplomasi persahabatan ini, maka insya Allah kita semakin aman dan damai, jauh dari konflik. Deradikalisasi, saya mengutip sedikit bahwa terrorism has no nationality, has no religion. Sakit hati kita jika ada agama tertentu, termasuk Islam, diasosiasikan dengan teroris. Menyakitkan, tetapi tidak boleh hanya sakit hati saja. We have to do something untuk mencegah terjadinya aksi-aksi tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya, artinya bagaimana dengan cara-cara tertentu yang efektif kita bisa mencegah paham-paham radikal yang justru akan berkembang menjadi sesuatu yang menghancurkan negara kita. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Indonesia harus aman dan damai. Yang kedua, Indonesia harus sejahtera. Parameter yang paling mudah adalah bahwa ekonomi kita harus tumbuh dengan baik. Ini mungkin ada sedikit yang harus dikoreksi data ini, tetapi kita ambil tahun 2014 dari Komite Ekonomi Nasional. Tetapi prinsipnya sama, bahwa ada proyeksi yang cukup menggembirakan terhadap ekonomi bangsa kita. Akan terjadi peningkatan cukup signifikan dari hari ini menuju ke 2045. Bahkan diperkirakan antara 7, 8, sampai 9 kali lipat pendapatan per kapita kita. Artinya terjadi peningkatan kemakmuran yang luar biasa. Jika, only if, sekali lagi, hanya jika kita bisa memelihara pertumbuhan ekonomi kita paling tidak di angka 6%. Ya, di tengah-tengah tekanan ekonomi global yang kita tahu tidak mudah. Tetapi kalau itu bisa kita pertahankan, maka terwujudlah tadi prediksi dari Goldman Sachs, McKinsey, dan lain sebagainya bahwa Indonesia akan masuk ke 10 besar ekonomi dunia, bahkan nomor 7 di dunia, jika sekali lagi bisa mempertahankan pertumbuhannya. Artinya, di tahun 2045, dengan pendapatan per kapita seperti itu, kemakmuran kita sama seperti masyarakat di Jepang, Inggris, dan Prancis saat ini. Ya, terjadi peningkatan yang luar biasa. Ini bisa kita lakukan, bisa kita capai. Caranya tentu dengan kebijakan ekonomi, strategi ekonomi yang tepat dan membumi di Indonesia. Artinya tentu kita menciptakan pertumbuhan yang baik, tetapi juga memperhatikan kaum miskin yang terlantar. Tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara yang lainnya. Termasuk kita juga selalu ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. But, semua itu tidak boleh dilakukan at the expense of our environment. Jangan sampai lingkungan kita dibabat habis-habisan, membabi buta. Justru sebaliknya, dengan strategi untuk mengembangkan green economy dan sustainable development, maka justru kita bisa menghadirkan pembangunan yang sangat ramah terhadap lingkungan. Pengembangan tadi,
transportasi menggunakan listrik, menggunakan berbagai sumber alternatif energi dan lain sebagainya, memanage sampah, air, dan lahan yang semakin terbatas. Ini semua dapat meningkatkan ekonomi kita, tetapi juga secara bersamaan kita memelihara atau meyakinkan bahwa bumi kita tidak habis-habisan. Setiap warga negara, tadi Pak Dino sudah sampaikan juga, termasuk Pak Ridwan Kamil, bahwa harus memiliki akses yang sama baiknya, equal access to education, healthcare, dan juga ICT. Ya, jika masyarakat kita semuanya punya kesempatan yang sama baiknya untuk ini semua, maka kita bisa membayangkan bahwa generasi ke depan itu adalah sehat, cerdas, berpendidikan tinggi, dan juga terkoneksi dengan dunia, karena memiliki akses yang baik terhadap informasi ataupun teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa kita lakukan sekali lagi untuk membuat Indonesia semakin sejahtera. Yang pertama tadi, Indonesia harus aman dan damai. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Indonesia harus mendunia. Bisa nggak kira-kira? Harus bisa. Sama, saya juga mengajak kita belajar Korea Selatan tadi, Kang Emil. Bukannya kita sama-sama pecinta K-pop, tetapi memang karena banyak cerita baik, success stories tentang Korea Selatan yang bisa kita pelajari dan bahkan kita terapkan. Ya. Saat ini mereka adalah ekonomi nomor 11 di dunia, militer nomor 11 di dunia. Padahal tahun 1953 baru selesai perang besar-besaran. Betul ya? Bagi yang suka baca sejarah, mungkin mengikuti. Ya. Akhirnya terjadilah garis demarkasi di lintang utara 38 antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Sampai dengan hari ini. Dan sampai dengan hari ini mereka sebetulnya masih terus memiliki potensi terjadi pecah perang terbuka lagi jika tidak terkelola dengan baik. Artinya Korea Selatan setiap saat merasa terancam, memiliki common enemy, betul. Tetapi tidak cukup dengan itu. Mereka punya semangat, ya. Semangatnya sederhana. Bahwa ketika mereka sedang mencoba membangun kembali ekonomi dalam negeri mereka, Jepang sudah duluan maju. Mereka ingin menyatukan energi dan pikiran mereka untuk bisa mengalahkan Jepang dalam berbagai hal. Dan mereka telah membuktikan itu satu persatu sekarang. Luar biasa etos kerjanya, sehingga mereka sekarang menjadi negara yang kuat, maju, mendunia, tetapi tetap memiliki karakter dan jati diri. Bahwa mereka ya tetap Korea, begitu. Ya, ini sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Kemudian, global brands. Pertanyaan saya, ada nggak adik-adik yang tidak tahu di depan ini merek apa? Pasti tahu ya? Tiap hari kita kantongin. Saya sekali lagi nggak punya, sama kayak Pak Kang Emil nggak punya saham di sana-sini. Tetapi coba lihat deh, Samsung, LG, Hyundai, Kia, Lotte Mart. Bahkan di depan batalion saya persis adalah Lotte Mart. Jadi kalau mau cari batalion infanteri mekanis 203, pasti kepatokannya adalah di depan Lotte Mart Jatake Tangerang. Pasti ketemu. Ya. Sebegitu sudah mendunianya merek-merek dari Korea Selatan. Samsung, perusahaan nomor 2 di dunia. 1, 2, 3 aja tuh antara Google, Samsung dengan Apple. 1, 2, 3 aja urutannya. Yang paling bernilai. Ya. Karena memang sangat kreatif, inovatif ya. Setiap hari ada aja yang keluar baru. Ntar lagi ada Note 7, kemudian ada pakai virtual reality, macam-macam. Mesin cucinya semakin halus. Kemudian LG juga demikian. Layar makin gede, makin halus, makin melengkung. Semua dilakukan oleh Korea Selatan. Hyundai, Kia. Awalnya nggak kedengeran tuh Hyundai, Kia. Tapi sekarang makin lama punya pasar semakin banyak. Di Amerika Serikat sekarang sponsor di NBA bukannya Toyota, tetapi Kia misalnya contohnya. Ya, termasuk di tempat-tempat lain. Artinya mereka mengejar dan bahkan mencari keuntungan-keuntungan tambahan dari kemajuan teknologi saat ini. Untuk kemajuan mereka sendiri, mengekspor global brands yang sudah mereka miliki.
Nah, pertanyaannya, di mana atau apa produk unggulan kita? Ada? Ada yang bisa jawab? Indomie, pasti Indomie ya. Tapi saya senang sekali, waktu saya tugas di Lebanon, begitu ketemu ada Indomie di warung terdekat, wah saya hidup kita di Lebanon ini, karena langsung ketemu Indomie begitu. Ya apapun mereknya, tapi pokoknya Indonesia lah rasanya begitu. Tetapi ya nggak cukup hanya itu. Ya, mari kita lihat ini hanya ilustrasi, tetapi memaksa kita untuk berpikir keras. Masa iya sih? We are the fourth largest country in the world. Populasi kita 250 juta orang. Nomor 3 demokrasi. Pasar ASEAN tadi 660 juta penduduk. Ekonomi kita sekarang 15-16 dunia. Resources kita punya dan lain sebagainya. Tapi masa satu pun kita tidak bisa menjual produk-produk unggulan kita, baik barang, jasa maupun yang lainnya. Ya. Bisa nggak adik-adik nih kita punya global brand nanti ke depan? Kita lihat mana Maici. Oh, ya. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Korea Selatan? Industri pertahanan. Tadi saya sampaikan, mungkin alasan awalnya adalah, ya, mereka harus mandiri karena setiap saat siap berperang melawan Korea Utara yang didukung oleh aliansinya. Ya. Tetapi mereka pandai memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Mereka betul-betul kembangkan industri pertahanan ini sehingga bisa diekspor, termasuk dijual ke negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Ya, kita sekarang membeli cukup banyak pesawat dari Korea Selatan, tetapi juga kita mengembangkan teknologi secara bersama-sama. Tapi sekali lagi, ini bisa kita lakukan juga. Kita punya industri pertahanan dalam negeri, harus kita kembangkan, kita perkuat, dan kita ekspor habis-habisan keluar. Karena ini adalah salah satu sumber yang luar biasa untuk negara kita. Olahraga, ya. Yang adik-adik sudah lahir belum tahun 2002? Umurnya berapa? Ya. Kalau ingat tahun 2002 Piala Dunia diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang. Dan bukan hanya sebagai penyelenggara atau sebagai tuan rumah, mereka mampu masuk ke babak semifinal, walaupun kalah juga nggak nyampe final, tetapi masuk semifinal sudah sesuatu banget kan gitu. Nah, kemudian tahun 2012 London Olympic, karena hari ini belum bisa keluar hasil Rio, tapi paling tidak coba lihat nomor 5 perolehan medali emas dan medali lainnya setelah US, Tiongkok, UK, Rusia, Korea Selatan. Nah, kita harus bisa juga mencetak atlet-atlet yang luar biasa, meningkatkan prestasi olahraga kita. Ya. Ini semua saya sampaikan bahwa olahraga termasuk kesenian K-pop seperti ini yang memperkenalkan Korea Selatan kepada dunia. Betul ya? Coba 2.623.000.000 view terbanyak di dunia. Orang nggak tahu siapa Presiden Korea Selatan, tapi begitu melihat itu semua langsung bisa Gangnam Style di mana-mana. Seluruh dunia, tren global, bukan hanya di Indonesia, tren global. Orang langsung ingat, oh Korea Selatan, South Korea. Langsung seperti itu. Termasuk drama Korea, ya. Di mana-mana sekarang ini menghasilkan devisa luar biasa ini drama Korea nih. Kita ikutin satu persatu ya kan, sampai tadi Kang Emil bilang sampai nangis-nangisan sendiri. Tapi ya sebetulnya sekali lagi mereka pandai mencari ataupun melihat peluang pasar. Ini juga harus kita lakukan. Tentu dengan budaya maupun karakter kita sendiri. Jangan selalu kita harus ikut-ikutan dari tempat lain. Tetapi kita bisa. Kalau mereka bisa, starting point-nya hampir sama. 45 kita merdeka. Mereka 53 baru selesai perang. Tetapi sekarang mereka sudah seperti itu. Kita juga bisa. Nah, sekali lagi
ini sekarang saya ingin mencoba membawa kita semua untuk tadi kata-kata reimajinasi. Sama, saya juga ingin kita punya big dream, membayangkan sesuatu yang besar, achievable, tetapi ya bisa tercapai kalau kita kerja keras. Ingat 2045, 29 tahun lagi dari sekarang. Lama bagi orang yang malas bekerja, tetapi cepat ketika kita tahu bahwa setiap detik, setiap hari berarti untuk kemajuan kita. Ya. Olahraga kita harus mendunia. Setuju ya? Ya. Kita bangga nih. Siapa namanya? Liana dan Towi. Luar biasa mendapatkan 1 emas kemarin. Berapa hari yang lalu, kita bangga, bergetar hati kita. Indonesia Raya dikumandangkan, bendera merah putih di tengah-tengah, didampingi oleh yang kalah, begitu. Termasuk sahabat kita, ya, Malaysia dan dari Tiongkok. Jadi kita berupaya untuk dunia kompetitif, termasuk di bidang olahraga, nggak pernah berkurang kompetisinya, semakin sengit. Sejak tahun 52, pertama kali Indonesia ikut Olimpiade di Helsinki, Finlandia, artinya sudah berapa tahun tuh sampai dengan 2016? Dari 52 sampai 2016. Berapa? Udah banyak lah pokoknya, udah banyak tahun. Iya kan? Kita sudah atau baru mendapat 7 emas ini? Ya, tergantung perspektifnya. Wah, kalau kita sudah mendapatkan 7 emas, ya memang kita bangga. Tetapi bayangkan, wah, kita harus banyak mengejar ketertinggalan supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi emas. Ya, karena ini semua membanggakan dan mempersatukan kita. Bayangkan kalau tim kita berlaga di forum-forum yang bergengsi seperti Olimpiade maupun yang lainnya. Tentu kita akan sangat bangga dan bersatu padu untuk mendukung tim kita. Ya. Dan kebetulan semua dari cabang olahraga bulu tangkis begitu. Terus cabang olahraga yang lainnya kemana? Ya, mari kita mana coba? Tahu saya bulu tangkis aja, nggak tahu kalau saya salah nih. Iya bulu tangkis ya. Ya, panahan 3 darah ya kan? Itu silver. 3 darah jelas kan dia. Tapi 3 darah juga ada filmnya kan? Nah, hampir sama lah. Ya, kita cari lagi cabang olahraga lainnya untuk kita kembangkan, kita perkuat. Kita harus cetak atlet-atlet yang berkelas dunia, ya. Nah, sekarang kecuali Mas Dino nih, ada yang tahu siapa Bapak ini? Ada? Tahu dari mana? Ada yang tahu? Wah. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Mau dia pakai seragam Portugal, Real Madrid, pakai jas, sampai nggak pakai baju, kita tahu bahwa dia adalah siapa? Dari mana? Ya, kemarin pada saat Piala Eropa, wah semua berbondong-bondong nonton bareng. Saya juga termasuk ikut nemeni Pak SBY. Nonton bareng, ya kan? Wah, ada kelompok naik bis pakai baju Portugal, bendera Portugal. Padahal itu orang Indonesia, orang kita gitu kan. Tapi semangatnya bersatu untuk membela Ronaldo, untuk membela Portugal. Sampai luar biasa semangatnya, pakai api segala macam. Padahal tidak ada tuh surat dari pemerintah mereka, terima kasih Indonesia telah mendukung kesebelasan Portugal. Kami hargai. Nggak ada. Tapi kita bersatu. Sama di sebelahnya, sorry ya kalau yang bela Prancis ya, karena tetapi sama Prancis pun ada pembelanya. Ya. Artinya kalau kita punya prestasi olahraga yang mau mendunia, orang dengan mudahnya akan mengenal negara kita, bangsa kita. Karena Ronaldo, semua orang tahu Portugal. Padahal kita tadinya ya nggak, Portugal di mana, nggak ada kepentingan dengan kita langsung. Mungkin kita ada karena kita punya sejarah dengan Portugis gitu. Tetapi selebihnya nggak terlalu banyak juga kepentingan kita. Nun jauh di sana, bentuknya kayak gimana, benderanya seperti apa. Tetapi seorang Ronaldo dengan kemampuan dan kehebatannya, dia bisa mempromosikan
menduniakan Portugal di seluruh jagat raya. Ya, kita juga harus bisa seperti itu. Jadi siapa tadi nih? Ini Presiden Sosa, Presiden Portugal, nggak ada yang tahu. Jadi hati-hati, cita-cita menjadi presiden lebih baik malu cita-cita menjadi pemain bola terkenal. Jauh lebih, coba Ronaldo berapa followersnya? Ratusan juta, ya. Ini baru dilantik Maret kemarin, 2016, Presiden Sosa. Karir politiknya luar biasa, tapi tidak ada yang mengenal. Kita nggak peduli begitu, ya. Nah, ini jelas Photoshop, ya. Tapi amin. Ya, Pak Imam Masjid New York, tolong didoakan juga. Doakan. Kita bisa 2024 lah kira-kira. Tapi lebih cepat lebih bagus. Ya, bayangkan kalau Indonesia melawan Prancis. Ya. Griezmann, ya, mau gol, tapi kita punya pemain-pemain hebat. Kita bayangkan Piala Dunia seperti ini. Bisa nggak kira-kira nih? Harus bisa ya. Tapi, ya, harus bisa. Kerja dari sekarang. Jangan kebanyakan Photoshop. Keluar, langsung berlatih diri kita, ya. Nah, industri kreatif tadi berbicara banyak, Kang Emil datang ke sana sini untuk mengembangkan industri kreatif kita. Indonesia juga harus punya industri kreatif yang mendunia. Kita banyak keunggulannya. Jangan pernah minder, karena kita banyak sekali lagi keunggulan kita, keunikan kita. Ya, yang pertama, batik dan tenun kita harus mendunia, ya. Harus mendunia. Tidak hanya punya tempat di Indonesia. Kita senang setiap kegiatan forum-forum internasional dijamu di Indonesia. Tentu seluruh kepala negara di dunia menggunakan batik atau tenun. Seperti contoh di depan ini. Termasuk ya, saya bangga sekali, ya kan? Anak dan istri saya juga selalu mempopulerkan batik. Kita punya tempat di sini, tetapi we have to think beyond dari sekedar apa yang kita sudah lakukan sehari-hari. Kita ingin mengekspor batik dan tenun, sudah dilakukan, tetapi harus lebih masif lagi. Ya. Kita bangga seperti ini, tapi tentu lebih bangga kalau kita melihat pemandangan seperti ini. Photoshop juga. Tapi boleh dong, bagus kan Photoshopnya kan? Rapi nggak? Rapi. Ya. Saya pun akhirnya sampai berpikir ngeliat Tom Cruise pakai jas batik itu keren juga, ya Mas Dino ya. Kita boleh juga nih punya batik kayak begitu. Atau Taylor Swift, ya, menerima Grammy Awards atau apapun itu, karpet merah menggunakan batik. Ya. Iya kan, ya nggak? Ya. Siapa lagi? Selena Gomez, Justin Bieber, siapapun itulah pokoknya. Kalau mereka bisa pakai batik kemana-mana, ya, kita pasti senang. Yang agak deg-degan kalau yang pakai adalah Kim Jong Un aja. Makanya kita aliansi betul gitu sama mereka. Tapi oke lah, yang penting kita mempopulerkan batik dan tenun kita ke seluruh dunia. Makanan kita juga nggak kalah menarik dan kalah enaknya. Jauh lebih enak dibandingkan masakan lain. Sudah kita coba satu persatu, ya. Nggak usah berbicara Jepang, Korea yang udah di mana-mana. Thailand dan juga Vietnam bahkan sekarang. Itu makanannya di mana-mana. Kalau kita keluar negeri pasti ada aja ketemu makanan-makanan seperti itu. Ya kita bangga, misalnya pengusaha kita mendatangkan franchise populer seperti ini. Kita senang, di mana-mana sekarang nggak susah nyari makanan fast food dan lain sebagainya. Ya. Apapun itu bentuk masakannya.
Tetapi tentu kita akan lebih senang dan bangga kalau melihat ini. Bangga mana? Bangga mana? Saya nggak punya saham di Sederhana, ya. Tapi ada nggak yang tidak suka masakan Padang, ada nggak di sini? Ya. Pelan-pelan nggak ada. Tapi hampir artinya coba cabang nggak tuh? Cabang New York, ya. Nah ini coba ya, tidak hanya masakan Padang, soto Betawi di pinggir sungai di dekat Big Ben di London misalnya. Ketoprak Siragil ada di dekat menara Eiffel. Coba bayangin. Apalagi? Bakso Malang ada di Shanghai atau Sydney dan lain sebagainya. Bisa, kenapa enggak? Kenapa tidak? Kalau bisa bermimpi besar, kenapa harus kecil-kecil mimpinya? Your dream will drive your effort. Mimpilah yang besar, nggak bayar mimpi itu, ya. Tapi segera bangun untuk mewujudkannya. Jangan kelamaan tidur ya. Oke, lanjut lagi kesenian kita. Ini juga harus mendunia. Kita banyak sekali yang kita jual, tapi mungkin karena saking banyaknya kita bingung. Mana yang mau kita promosikan lebih baik lagi keluar, ya. Tetapi sebetulnya bisa kalau kita mau dan serius untuk memasarkan ini, ya. Nah, ini contoh juga nih. Apa yang menarik di sini? Sama, bayangkan di New York Times Square, ya. Pak Dino sudah pernah bikin Guinness World Records untuk memainkan angklung terbanyak di Amerika atau di dunia bahkan, ya. Luar biasa. Tetapi kita lebih ingin lagi ada tempat khusus di hati dan secara fisik ada di pojok-pojok pusat-pusat kota di dunia untuk kesenian kita yang bisa show setiap saat, didatangi oleh para pengunjung bersebelahan dengan Phantom Opera atau apapun itu, ya. Jadi ini adalah suatu potensi yang kita miliki untuk kita kembangkan. Nah, film kita harus mendunia, ya. Kebetulan kita di Jakarta Theater ini, ya. Tetapi artinya kita punya pasar yang besar, 250 juta orang. Ya kurangilah yang kecil-kecil, 180 juta orang lah misalnya. Pasar untuk movies kita, ya, untuk film-film kita. Belum lagi tadi disampaikan pasar ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, keterbukaan sekarang. Kita bisa mengekspor film-film kita, ya. Nah, kita tentu tidak boleh kalah, ya, belajar. Mereka tentu, ya kan? Loh iya kan? Hollywood, Bollywood. Kalau Tiongkok apa? Ya pokoknya produksi film mereka lah. Glodok. Tapi kesamaan mereka apa? Tiongkok adalah terbesar penduduk di dunia, betul? India nomor 2, betul? Nomor 3 Amerika, betul? Nomor 4 siapa? Ya, mari kita tanya diri kita sendiri. Di mana posisi kita? Mereka memanfaatkan potensi pasar yang ada. Ratusan juta bahkan miliaran orang bisa nonton. Itu untuk pasar lokal saja, nggak usah berpikir jauh-jauh keluar dulu. Ya, tetapi coba kita giatkan lagi, ya, perfilman nasional kita. Saya senang sekarang banyak sineas-sineas, saudara juga yang handal, aktor-aktor yang handal juga. Tapi we need more, ya. Dan kita senang, misalnya bisa seperti ini. Photoshop. Tapi, ya kan, senang nggak kita? Kalau salah satu aktor kita yang bernama ini, contohnya Reza di sini, ya, disandingkan dengan sekaliber Matt Damon sama siapa tuh? Leonardo DiCaprio, contohnya. Bisa. 20 tahun lagi, 10 tahun lagi lah, 10 tahun lagi bisa kita seperti itu.
Bisa nggak? Bisa. Ya, Oscar loh kelasnya. Ya, mendunia. Musik kita juga harus mendunia. Kita bangga, kita punya Joy, apa baca Joy ya? Joy Alexander. Ya. 12 tahun. Salah satu kandidat termuda dalam sejarah Grammy Awards. Dinominasikan saja udah luar biasa banget, apalagi kalau bisa menang. Ya. Dan kita butuh Joy Alexander lainnya. Ya. Untuk tampil bahkan memenangkan. Ya. Kita senang sekali. Ya. Misalnya duet, ya kan? Tapi Grammy Awards, bos. Grammy Awards. Tampil meyakinkan, ada Indonesianya pakai batik, manis, sopan, ya kan? Bawain lagu-lagu Indonesia ataupun lagu-lagu populer lainnya. Ya ini coba kita bayangkan. Dan kita bisa, udah ada contohnya kok, tinggal kita perbanyak lagi kader-kader kita. Ya, melalui penyiapan yang baik. Bisa nggak adik-adiknya? Ya kita sambil menantang ya, semoga tertantang semuanya. Keluar dari ruangan ini, mikir sebelum selfie lagi, sebelum tidur tadi, mikir dulu, bisa nggak kita menjawab tantangan yang tadi sudah dibicarakan di gedung teater ini. Buku adalah jendela dunia, sering kita bilang, tapi sedih sekali. 27 halaman per tahun ya Kang Emil ya? Itu beneran tuh cuma 27 halaman per tahun itu. Sedih juga memang kalau seperti itu. Padahal melalui buku, dunia tahu Indonesia. Dan dunia harus paham tentang Indonesia. Dan adalah tanggung jawab dan tugas kita untuk mempopulerkan Indonesia ke mata dunia. Oleh karena itu, mari kita hadirkan lebih banyak lagi penulis-penulis handal untuk bisa populer, menceritakan hal positif ke dunia. Terlalu banyak buku-buku yang ditulis oleh orang asing yang memojokkan, sentimennya terlalu negatif terhadap Indonesia. Jadi malah justru merugikan kita. Kelihatannya banyak, tetapi bukan versi ataupun perspektif positif dari bangsa Indonesia. Ini harus kita kalahkan. Ya. Kita senang misalnya, ini contoh lagi nih, tapi Mas Dino sangat produktif membuat buku-buku contohnya. Bayangkan kalau banyak lagi buku-buku Indonesia, tentang Indonesia, yang menjadi bestseller di toko-toko buku terkenal di dunia. Ya. Mari kita perkenalkan Indonesia melalui tulisan-tulisan kita yang menarik. Yang terakhir, TNI kita harus mendunia. Ya tentu. Ini sebagai ilustrasi saja, ini adalah kontribusi pasukan TNI di seluruh dunia untuk misi-misi perdamaian. Bagi yang belum terlalu mengetahui berita ataupun informasi ini kami jelaskan di sini bahwa TNI juga menjadi bagian penting dari diplomasi aktif Indonesia. Menjaga dan memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Ini adalah komitmen kita, bagian dari konstitusi kita yang harus kita terus lakukan. Dan dengan TNI berada di mana-mana, maka sekali lagi merah putih akan berkibar dan mereka akan mengenal Indonesia sebagai masyarakat ataupun bangsa yang cinta damai, yang bersahabat, yang ingin membantu sesama. Ya, oleh karena itu mari kita kembangkan terus upaya-upaya seperti ini. Termasuk sekarang kita berada pada nomor 11, kontributor pasukan perdamaian di dunia. Target kita adalah nomor 7 dengan ada penambahan 4.000 personel. Tetapi lebih tinggi lagi tentu lebih baik. Ya. Ini adalah peran serta aktif dan diplomacy in action yang benar-benar bisa dirasakan. Dan tidak hanya itu, ini sebagai contoh saja bahwa TNI kita juga memiliki prestasi yang baik. Ya. TNI AD baru saja menjuarai lomba tembak antar negara-negara militer atau militer negara-negara di dunia yang bertempat di Australia waktu itu. Tapi yang dikalahkan bukan hanya negara-negara di sekitar kita, tetapi negara-negara maju yang katanya persenjataan sudah canggih dan memiliki pengalaman tempur yang luar biasa. Tetapi kontingen kita membuktikan bahwa kita unggul dibandingkan mereka. Nah, how do we get there? 2045, emas, Indonesia emas, bagaimana caranya? Tadi kita sudah membayangkan yang indah-indah, yang bagus-bagus, tetapi juga sudah memahami banyak sekali tantangan dan realitas permasalahan yang harus dihadapi. Tetapi bagaimana kita untuk tetap memiliki kepercayaan diri bahwa kita akan sampai pada akhirnya. Dari starting point kita hari ini di sini.
menuju per satu dekade dan dekade berikutnya sampai ketemu 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka? Jawabannya cukup bisa dikatakan klise, tapi inilah memang yang harus dimiliki oleh bangsa kita. Yang pertama ataupun yang harus kita miliki adalah generasi yang patriotik. Artinya kita semua harus menyiapkan patriot-patriot bangsa yang unggul dan juga kompetitif. Sama tadi kan disampaikan kompetitif. Harus kompetitif, nggak bisa sekarang kita yang penting tunggu bagaimana zaman berubah lagi. Tidak, kompetisi semakin sengit dari hari ke hari. Yang harus kita miliki adalah intellectual capacity dan juga curiosity. Selalu ingin tahu, belajar tidak pernah berakhir. Dimanapun, kapanpun, sekarang mudah sekali. Dulu informasi milik negara, hanya dikuasai oleh lembaga-lembaga ataupun intelligence dan lain sebagainya. Sekarang informasi gampang sekali saling mengalir. Ya, dulu mencari buku harus ngantri ke perpustakaan. Sekarang setiap saat kita mau tahu berita apapun tinggal buka internet. Oleh karena itu mari kita terus kembangkan keingintahuan kita terhadap berbagai hal, menambah wawasan kita dari hari ke hari. Yang kedua, harus memiliki strong characters, karakter yang kuat, yang pantang menyerah, yang ingin maju, tidak ingin kalah, dan juga selalu ingin menjadi yang terbaik. Ya, karena inilah yang dibutuhkan, generasi yang seperti ini yang dibutuhkan untuk memenangkan Indonesia dalam percaturan global, dalam kompetisi global. Ya, yang tidak ingin ataupun tidak pernah putus asa jika menghadapi kekalahan ataupun kegagalan. Dan yang terakhir adalah leadership qualities, memiliki kualitas kepemimpinan yang andal dan juga unggul, yang visioner tetapi juga membumi, yang pragmatis, realistis terhadap situasi yang dihadapi, tetapi tidak mengorbankan idealismenya untuk hal-hal yang itu tadi sangat pragmatis. Oleh karena itu harus ada keseimbangan yang dimiliki. Keseimbangan ini tentunya akan menghadirkan keputusan-keputusan yang baik, dan sekali lagi kepemimpinan menjadi faktor pengganda atau multiplying factors bagi upaya-upaya kita tadi. Dengan demikian, saya berharap kepada adik-adik semua dan mengucapkan selamat belajar, selamat berjuang, menjadi patriot-patriot bangsa yang unggul dan kompetitif untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, abad 21. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.